Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malianisa Faisal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Citra Merek, Gaya Hidup, dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian pada Handphone iPhone. Nah, di sini saya menggunakan pengambilan sampelnya menggunakan kuesioner dengan skala Likert dengan 40 responden dan pengolahan datanya menggunakan software Smart PLS versi 3. Nah, yang pertama mengenai research gap atau masalah penelitian, saya mengambil research gap yang pertama yaitu penelitian Pradian dan Ningtyas yang menyatakan bahwa citra merek yang baik memegang peran penting pada pengambilan keputusan konsumen dalam memilih suatu produk karena citra merek menyangkut reputasi dan kredibilitas produk yang berdampak bagi konsumen untuk memutuskan pembelian. Nah, maka saya mengikuti saran pada penelitian terdahulu menggunakan variabel citra merek. Nah, sarannya yaitu di mana hasil penelitian di mana citra merek merupakan variabel positif. Maka untuk penelitian selanjutnya untuk menggunakan citra merek sebagai variabel bebas dari penelitian Iriani dan Aida. Pada penelitian Iriani dan Aida, variabel citra merek itu bukan variabel bebas, tetapi variabel citra merek itu variabel moderasi. Nah, research gap yang kedua yaitu Mowen menyebutkan gaya hidup mempengaruhi perilaku seseorang yang pada akhirnya menentukan pola konsumsi. Nah, pada penelitian Wijaya menyatakan bahwa gaya hidup mempunyai pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian ketika terdapat peningkatan pada gaya-gaya hidup konsumen, maka akan semakin meningkat keputusan. Jadi, penulis menggunakan gaya hidup sebagai variabel yang kedua. Nah, research gap yang ketiga yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara citra merek dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian, sehingga peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitiannya dengan menggunakan variabel-variabel lain atau berbeda. Pada penelitian Wicaksono Suharyono Pangestuti. Nah, jadi saya menambahkan variabel X3 yaitu kualitas produk. Nah, kualitas produk itu memiliki peran penting terhadap keputusan pembelian yang dilakukan konsumen, sebab kualitas produk yang baik membawa dampak yang baik untuk perusahaan. Nah, selanjutnya hipotesis. Hipotesis yang pertama, dia berbunyi, citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Dengan jurnal-jurnal pendukungnya, yaitu pada penelitian Amelia, di mana citra merek memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian konsumen. Nah, lalu penelitian ini didukung pula oleh penelitian Hamidah yang menyatakan bahwa keputusan pembelian dipengaruhi oleh citra merek secara positif dan signifikan. Nah, namun menurut penelitian Srianto yang menyatakan bahwa merek tidak memiliki dampak positif kepada keputusan pembelian. Nah, pada penelitian Citra mengatakan bahwa terdapat pengaruh positif pada variabel citra merek dengan keputusan pembelian. Dan menurut Setiadi, konsumen yang memiliki citra yang positif terhadap suatu merek akan lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian. Lalu selanjutnya, hipotesis yang kedua yang berbunyi, gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, di mana jurnal pendukungnya yaitu pada penelitian Maria Tilung
yang mengatakan bahwa gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan pada penelitian Wijaya juga mengatakan hal yang sama. Gaya hidup mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan pembelian, yang berarti bahwa ketika terdapat peningkatan pada gaya hidup konsumen, maka akan semakin meningkatkan keputusan pembelian. Nah, namun ada kontranya pada penelitian Fatimah yang mengatakan bahwa gaya hidup dengan pengambilan keputusan tidak memiliki hubungan yang signifikan. Nah, pada penelitian Rusdiana Wisudawati yang menyatakan bahwa gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, selanjutnya pada penelitian Kapantou dan Mende yang mengatakan gaya hidup secara simultan dalam satu model penelitian memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan yang terakhir, menurut Shahir, gaya hidup secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, lalu variabel yang ketiga atau hipotesis yang ketiga berbunyi, kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Dengan penelitian pendukungnya atau jurnal pendukungnya, yaitu pada penelitian Sunarto yang menyatakan bahwa ada pengaruh secara keseluruhan yang signifikan antara kualitas produk dengan keputusan pembelian. Lalu pada penelitian Igir dan Tampi yang mengatakan hal yang sama, yaitu kualitas produk secara parsial positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, pada penelitian Saputra menunjukkan bahwa variabel kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Namun, terdapat kontranya pada penelitian dari Rawung mengatakan bahwa kualitas produk tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Nah, pada penelitian Kasanti, kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Lalu, yang terakhir pada penelitian Habibah dan Sumiati yang menyatakan bahwa variabel kualitas produk yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap variabel dependen, yaitu keputusan pembelian. Nah, selanjutnya uji validitas, di mana dilihat nilai faktor loadingnya itu harus lebih dari 0,6 baru bisa dinyatakan valid. Tetapi jika di bawah 0,6 maka dinyatakan indikator tersebut tidak valid. Nah, pada penelitian saya terdapat pada variabel citra merek itu dari 8 indikator tersisa hanya 3 indikator. Dan pada variabel gaya hidup, dari 7 indikator tersisa 4 indikator. Lalu pada kualitas produk, dari 6 indikator tersisa 4 indikator. Dan pada keputusan pembelian, dari 2 indikator hanya tersisa 1 indikator. Bisa dilihat dari tabel bahwa setelah dilakukan uji validnya, maka nilai faktor loadingnya sudah berada di atas 0,6. Nah, selanjutnya uji reliabilitas bisa dilihat pada tabel. Untuk melihat dia reliable atau tidak, maka dilihat dari composite reliability-nya dan AV-nya. Jika dia di atas 0,6, maka variabel tersebut reliable. Nah, setelah uji validitas dan uji reliabilitasnya sudah valid dan reliable semua, maka baru bisa untuk pengujian hipotesisnya. Nah, selanjutnya uji hipotesisnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana untuk melihat dia berpengaruh positif dan signifikannya. Nah, untuk melihat dia positif atau negatifnya bisa dilihat dari
tes statistiknya. Jika tes statistiknya itu dia tidak berwarna merah, maka bisa dinyatakan dia berpengaruh positif. Tetapi jika dia berwarna merah, maka bisa dinyatakan dia berpengaruh negatif. Dan untuk melihat signifikan atau tidaknya, bisa dilihat dari p-value-nya. Jika dia di atas 0,05, maka dia tidak signifikan. Tetapi jika nilai p-value-nya itu di bawah 0,05, maka bisa dinyatakan bahwa dia signifikan. Nah, lanjut ke hasil uji hipotesisnya. Hipotesis saya itu yang pertama berbunyi, citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, berdasarkan hasil uji yang telah didapatkan, bahwa variabel citra merek itu berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap keputusan pembeliannya. Nah, bisa dilihat bahwa tes statistiknya itu dia bersifat positif dan p-value-nya itu bernilai 0,266, di mana dia lebih besar dari 0,05, makanya dia tidak signifikan. Jadi, hipotesis pertama tidak didukung. Nah, penelitian ini didukung oleh penelitian dari Srianto yang menyatakan bahwa citra merek tidak memiliki dampak positif kepada keputusan pembelian. Nah, alasannya mengapa dia tidak didukung, karena masih ada seseorang yang belum sepenuhnya mengenal iPhone, kemungkinan dikarenakan sudah menjadi langganan merek produk lain, ataupun belum terlalu lama dalam menggunakan handphone iPhone. Nah, sesuai pada teori yang dikemukakan oleh Aker, pengalaman pembelian masa lalu dan keakraban dengan merek dapat menghasilkan persepsi konsumen dan dapat meningkatkan keputusan pembelian mereka. Nah, lalu selanjutnya hipotesis yang kedua yang berbunyi gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah didapatkan bahwa variabel gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, dengan nilai T hitungnya itu 3,475 dan dia bersifat positif. Lalu p-value-nya itu senilai 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, makanya dia signifikan. Sehingga untuk hipotesis yang kedua dia didukung. Lanjut pada hipotesis yang ketiga yang berbunyi kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, berdasarkan hasil uji yang telah didapatkan bahwa variabel kualitas produk berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, dengan T hitungnya itu dia positif dan p-value-nya itu dia 0,195, yang dimana dia lebih besar dari 0,05, makanya dia tidak signifikan. Maka hipotesis yang ketiga ini tidak didukung. Nah, penelitian ini didukung pada penelitian yang dilakukan oleh Wenda yang meneliti tentang pengaruh kualitas produk, harga, dan word of mouth terhadap keputusan pembelian pada rumah kopi dan mie Toronata di Kawangkoan, yang mana penelitian tersebut menunjukkan hasil analisis bahwa variabel kualitas produk memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, menurut teori yang dikemukakan oleh Komambong bahwa kualitas produk memiliki pengaruh dan kondisi yang baik untuk ditawarkan baik dari variasi, ciri-ciri, kesesuaian, ketahanan, dan manfaat akan disukai oleh konsumen karena memberikan manfaat-manfaat yang baik sehingga dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk tersebut.
Sekian penjelasan dari saya mengenai hasil penelitian saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.